Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita, maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga yang ada di rumah dan sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan finansial, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah memberikan keajaiban dan solusi serta jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun dari Doris Yin. Doris Yin ini adalah pemimpin dari gerakan moral global Conscious Value. Dengan 295.000 follower, dia memperjuangkan bagaimana satu koin Pi itu dihargai sekitar 314.000 US dollar atau 4,8 miliar teman-teman. Namun dalam sebuah postingan panjang ini, ada tersirat kekecewaan dia terhadap momen P-Fest ini karena masih banyak merchant yang ternyata tidak mensupport global conscious value, teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam tulisan dari Doris Yin ini, teman-teman. Jadi P-Fest Malaysia, dia memantau di Malaysia, ini menghadirkan kesempatan langka untuk membeli Honda Accord full spec 20. Ini teman-teman menggunakan mata uang kripto Pi dengan harga 35.000 Pi setara dengan 35.000 US dollar. Penawaran ini menarik perhatian banyak pihak, namun pertanyaan muncul seiring dengan kompleksitas ekosistem Pi Network dan nilai dari mata uang digital ini teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, kalau mobil ini harganya diperkirakan 35.000 US dollar, berarti Pionir Malaysia ini menghargai satu koin Pi itu setara dengan $1 teman-teman. Jadi Doris Yin menyatakan dalam tulisannya ini bahwa sebagai penambang setia selama 4,5 tahun dia hanya berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 koin teman-teman. Kemudian 90% diantaranya terkunci. Jadi bagi mereka yang ingin memiliki mobil ini dibutuhkan lebih dari 30.000 Pi, sebuah angka yang sulit dicapai mengingat pembatasan penjualan selama close mainnet teman-teman. Jadi untuk menambang 3.000 Pi itu dibutuhkan waktu 4,5 tahun teman-teman. Jadi kalau dia misalkan ini pionir dari Malaysia ini menginginkan harga 35.000, berarti butuh waktu berapa tahun teman-teman. Di sini ada nuansa kekecewaan dari Doris Yin. Jadi dengan harga setara dengan pendapatan tahunan rendah di Amerika Serikat sebesar 35.000 US dollar, pertanyaannya adalah apakah Pi Network yang dijanjikan oleh Dr. Nicholas sebagai penyedia kekayaan di masa depan bagi para pionir itu ternyata hanya bisa menghasilkan 35.000 US dollar per tahun teman-teman dengan harga satu koin Pi. Jadi pionir diharapkan menurut Doris Yin, ini kita lagi-lagi saya berbicara dalam perspektif Doris Yin. Nanti teman-teman bisa sepakat atau tidak sepakat itu silakan komen di kolom komentar. Jadi menurut Doris Yin, pionir diharapkan meninggalkan pola pikir kripto tradisional karena harga rendah ini tidak memberikan kesempatan untuk perdagangan spekulatif seperti halnya Bitcoin. Jadi dalam menghadapi Pi Network, menurut dia ada dua opsi yang dihadirkan. Yang pertama kegagalan, yang kedua keberhasilan dengan ekosistem kuat teman-teman. Jadi pada saat kita berbicara tentang konsep kegagalan, menurut Doris Yin, keterlambatan peluncuran open mainnet ini dapat merugikan kesuksesan Pi Network, kemudian resiko kehilangan pengembang ekosistem, kemudian pedagang dan pionir ini akan muncul dari peluncuran open mainnet yang tidak dilakukan dalam waktu dekat teman-teman. Keterlambatan lebih dari 2 tahun ini dapat merusak kepercayaan pengguna dan memberikan peluang bagi pesaing Pi Network. Ini menurut perspektif dari Doris Yin, teman-teman. Kemudian pendukung global conscious value menurut dia, di mana satu koin Pi senilai dengan 314.000 US dollar, ini memiliki dampak besar pada harga dan mendekatkan
kita pada pencapaian open mainnet, teman-teman. Jadi menurut Doris Yin, dia meyakini bahwa gerakan global consensus value itu akan mendesak core team untuk menerapkan atau segera melakukan open mainnet, teman-teman. Jadi penting untuk dipahami bahwa P-Network ini menolak terlibat di pasar pertukaran sehingga ekosistem matang dan melewati lebih banyak proses KYC. Dan menurut pendapat dia, koin P ini tidak akan listing di market atau di exchange sebelum ekosistemnya benar-benar matang dan banyak proses KYC yang terlambat itu telah diselesaikan 100% baru akan listing di market. Namun kalau kita lihat di Indonesia, teman-teman, ternyata di sini ada di Bekasi ini, kalau kita lihat di Fireside Forum ini juga ternyata mensupport global consensus value, menjual makanan dan minuman. Kemudian di sini kita lihat Luxembourg ini tidak mensupport. Jadi ternyata di dalam acara PFES ini, teman-teman, kalau kita melihat fenomena di lapangan ada dua kategori. Yang pertama, harga sesuai kesepakatan, artinya sama dengan pionir Malaysia tadi, atau harga memang mengikuti global consensus value, sebuah gerakan moral yang digagas oleh Doris Yin, teman-teman. Jadi Doris Yin menyatakan bahwa strategi yang digunakan oleh P-Network itu bukanlah strategi yang konvensional, teman-teman. Pendukung tradisional kripto mungkin percaya pada keberadaan market untuk P, namun keputusan P-Network untuk menahan diri hingga ekosistem matang ini menyoroti perbedaan strategis. Pertimbangan ini penting karena tindakan di transaksi dicatat di blockchain. Jadi menurut pendapat dari Doris Yin ini, kalau kita melihat bahwa dia tidak sepakat dengan adanya listing di pertukaran, teman-teman. Dan menurut saya memang sudah selayaknya apabila Doris Yin tidak sepakat kalau P-Network itu listing di market atau di exchange seperti Binance dan lain-lain sebelum ekosistemnya benar-benar kuat. Karena kalau listing di market otomatis akan ada akan banyak sekali para spekulan, teman-teman, yang memainkan harga, dan akan sulit bagi P-Network untuk mencapai harga global consensus value pada saat open mainnet di lebih awal, sehingga listing di market dan harga akan berlaku hukum supply and demand, teman-teman. Jadi ini semacam buah si malakama sebenarnya. Di satu sisi, kalau open mainnet harga mungkin akan kesulitan untuk menembus global consensus value, tetapi kalau tidak open mainnet bisa terjadi para pionir hilang kepercayaan, teman-teman. Jadi inilah pendapat dari Doris Yin, bahwa dia agak kecewa karena ternyata banyak sekali para peserta PFES yang belum menerapkan global consensus value, gerakan yang telah digagasnya selama bertahun-tahun. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman punya pendapat terhadap pernyataan Doris Yin, baik sepakat maupun tidak sepakat, silakan komen di kolom komentar. Dan kira-kira berapa harga yang cocok bagi P-Network pada saat open mainnet, kita lihat saja ke depan. Dan mungkin teman-teman punya pendapat, silakan komen di kolom komentar. Oke, demikian dari saya tentang perspektif Doris Yin. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Jangan lupa diklik petirnya dan diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.